Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semuanya di rumah. Dalam kesempatan video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat donat yang menul tanpa ulen, tanpa mixer. Hasilnya super cantik, super menul dan cocok banget dijadikan sebagai ide jualan ya. Barangkali bunda-bunda terkendala mau buka usaha donat namun tidak punya mixer. Nah, silakan simak video ini. Karena resep donatnya ini tanpa mixer dan tanpa ulen, tapi hasilnya tetap lembut dan menul ya bun. Sebelum menyimak videonya, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe dulu ya bun. Yang pertama, siapkan wadah, lalu tuang 250 gram tepung terigu boleh mix, 20 gram susu bubuk dan 30 gram gula pasir. Bahan keringnya diaduk terlebih dahulu. Kalau sudah, untuk tahap selanjutnya di sini masukkan 1 butir kuning telur, lalu 120 ml air matang. Untuk penuangan airnya aku saranin ini bertahap aja ya bun, supaya nanti konsentrasi adonannya bisa tetap terpantau. Ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini ya bun, sudah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita hentikan proses pengadukannya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan tutup atau istirahatkan adonan. Minimal ini aku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam dengan ditutup dengan plastik wrapping. Bunda bisa ganti dengan tutup sorbet bersih ya bun. Nah, ini tadi setelah aku diamkan selama 1 jam, kita buka dulu ya. Adonannya udah mulai ini ya, tuh bisa kelihatan ya, adonannya udah mulai lembut ya. Selanjutnya kita baru akan tambahkan 3 gram ragi yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air. Kita tuang semuanya. Kalau sudah, kita tambahkan lagi bahan cairnya, yaitu 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan ya. Kenapa aku pakai bahan cair? Karena supaya dalam proses pencampurannya ini mudah ya dan pastinya rata. Nah, kita aduk lagi menggunakan centong atau spatula ya. Kalau dirasa susah atau berat, di sini akan aku ulen menggunakan tangan dengan cara diremas-remas ya bun, sampai tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini ya, yang tadi udah tercampur rata semuanya, adonannya juga udah kalis dan permukaannya ini super lembut. Kemudian ini akan aku tutup kembali ya adonannya menggunakan plastik wrapping. Kita istirahatkan adonan, di sini aku istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kita buka lagi adonannya, kemudian kita keluarkan adonannya, taruh di alas kerja seperti ini ya. Kita bulat-bulatkan. Jangan lupa untuk bagian permukaannya ini diolesi dengan minyak tipis-tipis supaya tidak kering. Untuk tahap selanjutnya kita akan bagi-bagi adonannya. Di sini aku timbang untuk berat masing-masing adonannya, yaitu 26 atau 27 gram ya. Nah, dalam satu adonan ini berarti aku menghasilkan kurang lebih 18 piece donat ya. Ditambah 1 piece-nya lagi nanti yang ukuran kecil. Kalau sudah dibulatkan semuanya, kita baru akan ini ya, rounding seperti ini. Ya, kalau udah dibagi-bagi tadi bun, kita rounding satu-satu. Sembari ini aku ditutup plastik ya, supaya bagian atasnya ini enggak kering. Untuk teknik roundingnya silahkan bisa bunda sesuaikan ya, bisa di rounding lipat ataupun di rounding di atas telenan, bebas ya bun. Lakukan sampai semua adonan donatnya sudah kita rounding semuanya ya.
Pastikan untuk roundingnya juga padat ya bun, bagian bawahnya ini tidak ada yang bolong ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita ambil yang tadi adonan yang dibulat-bulatkan yang awal tadi, kita lumuri dengan tepung terigu seperti ini ya. Ini biar cepat ya teman-teman. Ini caranya aku lumurin semuanya 5 bagian atau 6 buah ya. Kemudian kalau sudah ini dijejer adonannya, kita tekan-tekan ya. Tekan-tekan boleh menggunakan scraper ataupun pakai penekan ini ya, penekan cetakan donat. Nah ini untuk menipiskannya atau digasing atau proses mengeluarkan gas dalam adonannya, ini aku menggunakan scraper seperti ini, ditekan-tekan aja, diratakan kembali. Ini nggak apa-apa ya sampai kempes banget, ini nggak apa-apa ya, karena nanti adonan donatnya bakalan ngembang lagi. Nah, kalau sudah bagian tengahnya di sini aku lubangin dengan ini ya, potongan ujung dari botol larutan cap kaki 3. Nah, seperti ini ya. Dan bagian tengahnya ini nggak aku buang ya bun, tapi bagian tengahnya akan aku ikutan proofing juga. Nah, ini udah selesai, udah semuanya dibentuk ya, kemudian akan aku proofing atau diamkan selama kurang lebih 45 sampai 60 menit. Dan ini dia hasilnya ya. Ini udah di proofing selama 45 menit ya teman-teman. Kebetulan di tempatku ini cuacanya lagi lumayan panas, jadi lumayan cepat. Jangan lupa di tahap ini teman-teman udah mulai memanaskan minyak gorengnya. Kalau sudah panas, baru kita akan cemplungin satu persatu donatnya tadi ya. Untuk nyala apinya di sini aku menggunakan nyala api ya, sedang cenderung kecil ya, nggak terlalu besar banget ya. Takutnya kalau besar banget ini nanti kosong. Untuk teknik gorengnya ini cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang kedua sisinya kecoklatan ya, boleh kita angkat. Jangan lupa ditiriskan dengan menggunakan tatakan yang dilapisi dengan tisu. Tahap selanjutnya ini kita goreng lagi ya, tadi donat yang masih mengantre untuk kita goreng. Cemplungin satu-satu lagi ya donatnya. Kalau dirasa minyaknya tadi habis goreng ini panas banget, silahkan boleh dimatiin dulu. Setelah 3 menit baru kita nyalain kembali. Nah ini dibalik lagi, hasilnya cantik banget ya bun. Ini meskipun tanpa ulen ya, tanpa mixer, nggak di mixer sampai kalis elastis, tapi di sini ya white ringnya muncul ya. Nah kalau sudah, ini kita akan tiriskan semuanya donatnya. Ini dia hasilnya yang sudah aku goreng semuanya ya bun. Donatnya ini pastinya super menul banget ya, karena kelihatan ya ini white ringnya keluar meskipun tipis-tipis ya bun. Nah kalau sudah tiris di sini, untuk bagian toppingnya aku taruhin dengan kasih topping mesoseres coklat yang dilapisi dengan glaze coklat ya sebelumnya. Kemudian yang rasa kedua di sini aku memakai glaze strawberry yang ditaburi dengan mesoseres warna pink seperti ini supaya warna donatnya ini menyala ya bun, gak cuman coklat aja. Dan yang ketiga di sini aku taruhin glaze rasa green tea atau matcha ya. Kemudian di bagian atasnya aku taburi dengan mesoseres warna hijau. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya bun, setelah ditopping maupun sebelum ditopping. Nah di sini aku jadikan 4 varian, yaitu rasa keju, rasa coklat, rasa stroberi, dan rasa green tea atau matcha. Alhamdulillah hasilnya memuaskan banget, meskipun tadi resep donatnya ini ya nggak perlu capek-capek ulen, nggak perlu mixer juga. Recommended banget pokoknya. Nah kemudian supaya lebih awet ataupun biar tahan nih lama ya, ini aku masukin dulu
donatnya satu persatu ke plastik OPP. Untuk plastiknya ini aku memakai plastik ukuran 10 kali 13 cm ya. Ini kita masukin dulu satu persatu, lakukan sampai dengan selesai. Pastikan ini ya, plastiknya itu harus tertutup rapat ya teman-teman, supaya donatnya ini empuknya awet berhari-hari. Mungkin kalau donat ini bisa bertahan maksimal sampai 3 hari, bisa dikonsumsi ya. Nah setelah itu ini akan aku taruhin dengan stiker terima kasih. Teman-teman boleh ganti dengan stiker yang bulat ya, itu lebih simple dan lebih cantik lagi. Karena stiker bulatnya kebetulan lagi habis, jadi aku pakai stiker yang panjang seperti ini. Nah ini pokoknya resepnya tuh recommended banget ya, buat bunda-bunda yang lagi bingung pengen buka usaha ya, bikin buka usaha donat tapi khawatir karena nggak punya mixer di rumah. Ini solusinya ya, pakai resep ini, resep donat super empuk menul, hasilnya enak banget. Ini tanpa ulen dan tanpa mixer. Kalaupun dijual ini ya bener-bener layak jual banget ya bun, pastinya recommended banget buat bunda-bunda coba di rumah. Selain cara bikinnya yang super mudah, ini modelnya juga tergolong cukup ekonomis ya bun. Nah untuk harga jual per piece-nya di sini kemarin aku jual dengan harga 2.500 saja. Jika bunda-bunda ingin jualan, silakan sesuaikan kembali dengan harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya, karena biasanya berbeda-beda di setiap daerah. Nah, sekian dulu video tutorial kali ini ya. Semoga videoku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.